Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya August Cianjani, NPM 21100000108 dari mata kuliah Filsafat Hukum kelas B dengan dosen pengampu Pak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil MPhil. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai resensi jurnal The Case of the Spelucean Explorers. Yang pertama, ada sinopsis. Fakta-fakta tersebut diceritakan dalam pendapat yudisial pertama yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Trupeni. 5 penjelajah gua terperangkap di dalam gua setelah tanah longsor. Mereka memiliki persediaan makanan yang terbatas dan tidak ada sumber nutrisi lain di dalam gua. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka dengan 10 pekerja tewas dalam tanah longsor berikutnya di dekat pintu masuk yang diblokir. Kontak radio akhirnya terjalin dengan para penjelajah gua pada hari ke-20 Kevin. Dan para penjelajah gua mengetahui bahwa setidaknya 10 hari diperlukan untuk membebaskan mereka. Mereka kemudian berkonsultasi dengan para ahli medis yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak mungkin selamat untuk menyelamatkan mengingat kemungkinan mereka kelaparan. Salah satu Kevers, Roger Wetmore, kemudian bertanya atas nama Kevers apakah Kevers dapat bertahan hidup selama 10 hari lebih lama jika mereka mengkonsumsi daging salah satu dari jumlah mereka. Para ahli medis dengan enggan mengkonfirmasi hal ini. Wetmore kemudian bertanya, apakah mereka harus menarik undian untuk memilih seseorang untuk dibunuh dan dimakan? Tidak ada seorang pun di luar gua yang mau menjawab pertanyaan ini. Kontak radio kemudian hilang. Setelah cave-in dibersihkan, ditemukan bahwa hanya 4 gua yang selamat. Roger Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lain. Para penyintas menyatakan bahwa Wetmore pertama kali mengusulkan kanibalisme dan memilih korban melalui kesempatan acak, menawarkan sepasang dadu yang dimilikinya. Namun, dadu dilemparkan, Wetmore menyatakan penarikannya dari pengaturan lebih memilih untuk menunggu seminggu lagi sebelum merangkul seorang bijaksana yang sangat menakutkan dan menjijikan. Yang lain menolak untuk menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas mengklaim bahwa Wetmore mengakui bahwa dadu itu dilemparkan dengan adil. Dia kemudian dibunuh dan dimakan. Setelah penyelamatan dan pemulihan mereka, para penyintas didakwa dengan pembunuhan Wetmore. Undang-undang yang relevan menetapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati. Tidak menawarkan pengecualian yang akan relevan bagi kasus ini. Juri mencari putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus mengembalikan putusan apakah itu merupakan pembunuhan. Para penjelajah akhirnya dihukum karena pembunuhan. Hukuman wajib untuk pembunuhan di Newgard adalah kematian dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan dan anggota juri mengajukan petisi kepada kepala eksekutif untuk meringankan hukuman para spelunker yang masih hidup dan dari hukuman mati menjadi 6 bulan penjara. Kepala eksekutif menolak untuk bertindak sementara. Mahkamah Agung Newgard mempertimbangkan banding. Nah, di sini ada pendapat dari Hakim Trupeni. Hakim Trupeni ini merupakan ketua hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan banding. Sehingga menurutnya dia sangat yakin tidak ada pilihan selain mempertahankan keyakinannya kepada para penjelajah itu. Ketua Mahkamah Agung menyarankan agar ketua pelaksana dapat diinstruksikan untuk memberikan grasi mengingat kondisi kasus ini untuk memitigasi kerasnya hukum. Grasi pada hakikatnya adalah suatu tindakan belas kasihan terhadap seorang penjahat yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan otoritatif atas kebijakannya sendiri. Ini adalah proses di mana gubernur, presiden, atau dalam hal ini kepala eksekutif mengurangi hukuman terdakwa atau memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan hal-hal spesifik dari kasus yang dihadapi. Selanjutnya ada pendapat dari Hakim Foster. Hakim Foster membatalkan putusan awal dan membebaskan terdakwa.
Dia adalah seorang ahli teori hukum alam dan karenanya mengambil pendekatan itu untuk membenarkan keputusannya. Hakim Foster mengkritik pendekatan positivis logis Hakim Agung Trupeni karena ia percaya pada pepatah Caesaratione legis, Caesar et ipsa lex, yang diterjemahkan menjadi, ketika alasan suatu undang-undang tidak ada lagi, maka hukum itu sendiri juga yang berhenti. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa kita mempunyai hukum karena suatu alasan, dan ketika alasan tersebut hilang, maka hukum tersebut juga hilang. Pembenaran yang melatar belakangi keberadaan hukum ini bertentangan dengan pandangan positivis yang menyatakan bahwa hukum itu berdiri sendiri. Hakim Foster berpendapat bahwa karena alasan keberadaan undang-undang dalam kasus ini tidak berlaku, maka keempat terdakwa dapat dianggap berada di luar masyarakat yang berfungsi normal dan dalam keadaan alami. Dia menjelaskan, ironis 10 pekerja penyelamat kehilangan nyawa mereka dalam upaya menyelamatkan 5 penjelajah yang dianggap benar dan menyelamatkan nyawa 4 penjelajah dengan mengorbankan satu penjelajah yang dianggap salah. Mengatakan demikian, Hakim Foster menyatakan bahwa nilai kehidupan dalam hal ini dilebih-lebihkan. Tim penyelamat tahu apa yang mereka hadapi dan risiko yang terkait. Dia berpendapat bahwa jika 10 nyawa dapat dikorbankan untuk menyelamatkan 5 nyawa, menyelamatkan 4 nyawa dengan mengorbankan 1 nyawa juga diperbolehkan. Ia menyebut kasus ini sebagai kasus pembelaan diri dan menyatakan bahwa logika yang sama dengan digunakan ketika menangani kasus pembelaan diri juga berlaku di sini. Jadi, dia percaya bahwa seperti membunuh untuk membela diri, membunuh untuk mempertahankan diri bukanlah pembunuhan. Penafsiran bertujuan Hakim Foster akan menjadi yang paling dekat dengan pendapat Fuller, mengingat pekerjaan dan proses pemikiran umumnya. Selanjutnya ada pendapat Hakim Tating. Hakim Tating mengajukan 2 saran untuk menentang argumen Foster. Argumennya merupakan keberatan terhadap metode yang digunakan Foster dalam menerapkan hukum alam. Beliau menekankan bahwa hukum alam menghendaki agar apa yang dia putuskan diarahkan pada pencapaian kebaikan dan menjauhi keburukan. Dalam situasi tersebut, para penjelajah memutuskan untuk menerapkan hukum alam di mana kontrak menang atas pembunuhan tersebut. Tating melihat seruan Foster untuk mengganti hukum persemakmuran dengan hukum alam sebagai pembenaran atas kejahatan daripada kebaikan. Sebab, perjanjian hukum kodrat yang dihasilkan dalam situasi tersebut bisa saja menimbulkan kekerasan jika Wetmore menolak untuk putusan tersebut karena perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan. Selain itu, ia berpendapat bahwa hukum alam yang dikemukakan oleh Foster tidak memiliki ruang untuk membela diri dan itulah sebabnya para penyintas melemparkan hukuman mati terhadap kita. Ia juga menegaskan, jika para penjelajah tidak terlalu bersemangat melakukan kejahatan, ada kemungkinan mereka bisa diselamatkan. Keberatan kedua bersifat pribadi karena ia menuduh Hakim Foster mengabaikan hukum persemakmuran, padahal ia adalah pejabat yang diberi mandat untuk menegakkan undang-undang di atas. Berdasarkan keberatan di atas, dia memilih keputusan penyelamatan. Selanjutnya, ada pendapat Hakim Kin. Pendapat keempat dimulai dengan mengecualikan grasi eksekutif dan moralitas tindakan terdakwa sebagai faktor yang relevan dengan musyawarah pengadilan. Sebaliknya, pertanyaan di hadapan pengadilan adalah murni salah satu penerapan Undang-Undang Newgard dan menentukan apakah para terdakwa dengan sengaja mengambil nyawa Wetmore. Dia mengkritik hakim lain karena gagal membedakan aspek hukum dari aspek moral dari kasus ini. Sementara dia berbagi preferensi mereka bahwa para terdakwa terhindar dari kematian. Dia menghormati kewajiban kantornya untuk menempatkan predileksi pribadinya tentang apa yang merupakan keadilan dari pikiran ketika menafsirkan dan menerapkan hukum. Justice Kin keberatan dengan keras pendekatan tujuan Justice Foster yang kemungkinan kata-kata sederhana dari hukum untuk diabaikan. Dia menekankan bahwa undang-undang mungkin memiliki banyak tujuan yang mungkin.
Dengan kesulitan yang timbul dalam meramalkan tujuan, sebenarnya dari sepotong undang-undang, Hakim Kin ingat bahwa contoh aktivisme yudisial sebelumnya di Newgard pada akhirnya menyebabkan perang saudara yang menetapkan supremasi legislatif atas peradilan. Dia menyimpulkan dengan mengkritik penciptaan pengadilan atas alasan pembelaan diri, menyatakan bahwa menunggu legislatif untuk memberlakukan revisi semacam itu akan mengarah pada sistem hukum yang lebih kuat. Selanjutnya ada pendapat dari Hakim Hendi. Hakim Hendi lebih memilih untuk menggunakan pendekatan pragmatis, akal sehat, daripada teori hukum abstrak. Untuk menyelesaikan kasus ini, dia mengkritik ketidakjelasan legalisme. Rekan-rekannya ketika kasus tersebut hanya membutuhkan penerapan kebijakan praktis dan realitas manusia, dia menekankan perlunya pengadilan untuk menjaga kepercayaan publik yang mengharuskan mereka untuk mengikuti mayoritas 90% yang mendukung penerapan hukuman token atau membebaskan para terdakwa sama sekali. Dia siap untuk menggunakan doktrin pendekatan tujuan Hakim Foster sebagai alasan hukum. Hakim Handy mencatat bahwa selain Hakim Tating yang ambivalen, hakim lainnya berbagi opini publik mayoritas. Hakim yang memiliki untuk memilih menegakkan keyakinan hanya berbeda dari Hakim Foster dan Handy pada peran siapa untuk menyelamatkan terdakwa dari hukuman mati. Nah, di sini ada yang terakhir, pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus The Case of the Spelusian Explorers, yaitu menurut saya pembelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut ialah jika sedang berada di dalam keadaan sulit, terutama gua dan makanan yang cukup terbatas, jangan melakukan kanibalisme. Karena itu dapat merugikan salah satu orang yang ada di sana. Dan menurut saya yang dapat dilakukan yaitu dengan memakan daging sendiri sebab tindakan seperti itu menurut saya cukup adil dikarenakan tidak merugikan siapapun. Jika dari sisi hakim, kasus Pelusian dapat menjadi contoh penting bagi hakim dalam menegakkan hukum dan memastikan keselamatan para penjelajah gua. Dengan mempelajari berbagai aspek kasus tersebut, hakim dapat mendorong penilaian yang adil dan objektif, serta mendorong semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan standar keselamatan dalam kegiatan spelunking. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.